Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Lukas pasalnya yang ke-15, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat waktu yang indah yang Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kerinduan ini, dengaran akan firman. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Lukas pasalnya yang ke-15, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Begini firman Tuhan. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu, sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernah mengalami kehilangan? Pernah mengalami sesuatu yang hilang dari kehidupanmu? Mungkin itu bisa berupa benda, mungkin itu bisa berupa persahabatan, atau orang dekat, atau mungkin kehilangan anak, atau sesuatu yang menjadi bahagian dari kehidupan kita. Kalau Pendeta Novel pastilah pernah mengalaminya. Ya, seperti Bapak Ibu lihat, saya kehilangan rambut saya. Ini agak berdiri pula ini ya. Ya, orang-orang yang pernah mengalami kehilangan akan bisa memahami lebih cepat apa yang diceritakan, apa yang dialami, apa yang menjadi bagian dari perikop kita saat ini. Sebab apa? Kalimat yang begitu luar biasa ketika dikatakan di dalam ayat 6 tadi, 6b, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Sekali lagi, dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukankah itu kebahagiaan yang luar biasa? Bukankah itu kebahagiaan bahkan mungkin melebihi ungkapan kita di tengah-tengah kehidupan ini? Bahkan mungkin tidak mampu kata-kata untuk merangkai bagaimana sukacitanya ketika kita menemukan apa yang hilang atau yang selama ini kita cari, lalu akhirnya kita menemukannya. Apalagi kalau sempat kita hampir berputus asa, seakan-akan kita tidak akan menemukannya lagi. Lalu tiba-tiba kita mendapatkannya. Pasti sukacitanya begitu luar biasa sekali. Makanya saya sebut tadi, makanya saya katakan tadi, orang-orang yang pernah kehilangan, orang-orang yang pernah mengalami kehilangan akan dekat sekali, akan cepat sekali untuk berada di dalam sukacita yang disebutkan oleh firman Tuhan ini. Sama seperti nats kita saat ini dengan tema yang mengatakan bersukacita dan bersorak-soraklah di dalam Tuhan. Bukankah itu yang dipesankan oleh firman Tuhan pada saat ini?
Ketika kita mampu bersorak-sorai, bersukacita di dalam Tuhan. Perikop kita menghantar kita kepada sebuah kekuatan, kepada sebuah kenyataan bahwa begitulah sorak-sorak Tuhan, begitulah sukacitanya Tuhan. Ketika anak yang hilang itu ditemukan kembali. Ketika orang jahat itu, ketika orang fasik itu, ketika orang berdosa itu kembali meninggalkan jalannya yang lama, lalu kembali kepada Tuhan, ikut Yesus di dalam kehidupan. Sukacita yang begitu luar biasa sekali. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan ini, sukacita itu bahkan menjadi virus, tanda petik. Virus dalam arti apa? Sukacita itu tidak dirasakannya sendiri, tapi sukacita itu, rasa syukur itu dibagikan dan dirasakan oleh semua orang di tengah-tengah kehidupannya. Lihatlah perumpamaan itu mengatakan sehingga dia memanggil tetangganya, sehingga dia memanggil sahabat-sahabatnya untuk bersukacita bersama-sama dengan dia. Dan itulah sukacita orang percaya. Dan itulah hendaknya menjadi sukacita kita yang seutuhnya. Ketika kita melihat, ketika kita mampu mengembalikan, membawa orang kembali kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi ketika itu? Ternyata memang tidak semua orang bersukacita. Tidak semua orang senang ketika ada orang kembali meninggalkan jalannya. Ketika ada orang yang dikategorikan jahat justru bertobat, berubah di dalam kehidupannya. Lihatlah kebenaran firman Tuhan ini. Firman Tuhan di ayat yang pertama itu mengatakan para pemungut cukai, orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Nah, di sini yang tidak suka tadi, apa itu? Bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Saudaraku, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup, apa yang bisa kita lihat dalam situasi ini? Tidak lain adalah adanya perasaan lebih baik, merasa diri lebih benar, merasa diri lebih pantas dibanding orang lain. Lihatlah firman Tuhan itu menceritakan bahwa orang Farisi itu beranggapan bahwa mereka lah yang lebih dibandingkan para pemungut cukai, dibandingkan orang berdosa yang dikategorikan orang-orang pada saat itu. Padahal itulah yang Tuhan tidak suka dalam kehidupan kita. Ketika kita merasa diri lebih baik, ketika kita merasa lebih suci, ketika kita merasa seorang pribadi yang tanpa noda dalam kehidupan kita. Itu yang digerogoti oleh kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kegelisahan yang tidak pantas, kecemburuan yang tidak pantas, yang dihantarkan orang Farisi ketika itu. Firman Tuhan mengatakan orang Farisi ahli Taurat itu bersungut-sungut karena pemungut cukai orang berdosa datang kepada Tuhan Yesus dan mendengarkan Yesus. Saudaraku, lihatlah situasi yang terjadi di dalam kehidupan yang dialami oleh penginjilan Tuhan Yesus Kristus. Ada saja orang yang merasa diri lebih baik, ada saja orang yang merasa dirinya lebih pantas. Orang lain tidak. Dan itu sangat-sangat tidak disukai Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu apa yang berikut yang bisa kita lihat dalam situasi itu? Tidak lain adalah ketika orang Farisi, ketika orang-orang ahli Taurat itu justru membatasi, sekali lagi justru membatasi kasih Tuhan itu di dalam kehidupan ini. Mereka lupa atau pura-pura lupa barangkali ya, bahwa kasih Allah itu untuk semua orang. Bahwa kasih Allah itu universal dan digambarkan untuk semua orang tanpa memandang. Bapak Ibu kita semua, pernah gak kita membayangkan bagaimana seandainya orang berdosa itu
tidak kita rangkul. Bagaimana seandainya orang jahat itu dijauhi dan tidak ada lagi yang mau berteman, dan tidak ada lagi yang empati, simpati dengan kehidupan mereka? Dipastikan mereka akan semakin hilang, melebihi layangan putus. Ini bukan sinetron ya. Kehidupan mereka pasti akan semakin jauh dari Tuhan. Bukankah itu ketakutan yang selalu berada di dalam pikiran seseorang yang merasa dirinya tidak pantas, yang merasa dirinya berdosa? Sebab orang-orang mulai menjauhkannya. Sebab orang-orang mulai tidak lagi berteman dengannya. Dan itu adalah kesakitan yang luar biasa. Membuat dia mengungkung diri, mengekang diri, dan tidak mau bersahabat dengan orang lain. Tapi Tuhan Yesus mendobrak itu semua. Saya jadi teringat seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Yeskiel 34 ayat ke-16 mengatakan seperti ini. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Bahkan lebih dalam lagi ya, Yeskiel 34 ayat yang keempat. Apa itu? Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak perlu dokter bagi orang sehat. Dokter itu dibutuhkan oleh orang sakit. Kehadiran Yesus kita justru untuk orang-orang berdosa, agar orang-orang berdosa itu, agar orang-orang fasik itu kembali kepada Tuhan. Benar, ada sebagian pemungut cukai yang melebih-lebihkan. Ada sebagian pemungut cukai yang selalu membuat takaran dengan takaran dirinya sendiri dan memperkaya dirinya sendiri. Tapi apakah itu menjadi sebuah yang kita generalisasi dalam kehidupan ini? Kalau satu pemungut cukai itu bersalah atau punya sikap seperti itu, apakah sebuah pemungut cukai akan dikatakan seperti itu? Tentu saja tidak. Jangan pernah mengeneralisasi kesalahan orang lain dalam kehidupan. Lalu apa yang berikut yang bisa kita lihat dalam situasi ini? Tidak lain adalah ketika orang Farisi dan ahli Taurat itu merasa gelisah ketika melihat ada orang yang tidak sepantasnya berada di dalam kebersamaan bersama Tuhan Yesus. Lihatlah kalimat itu. Ia menerima orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Dan ini juga sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita suka gelisah dengan orang yang makan dengan orang lain, atau yang bersahabat dengan orang lain. Atau sederhananya ingin dikatakan bahwa kita senang sekali, kita selalu berpikir bagaimana orang yang kita benci itu juga dibenci oleh orang lain. Bahkan tidak jarang kita juga menjadi bahagian yang mempengaruhi orang lain untuk membenci apa yang kita benci dalam kehidupan kita. Sehingga semakin banyak lagi orang yang berada di dalam situasi itu. Lihatlah orang Farisi itu. Lihatlah ahli Taurat itu. Mereka berpikir bahwa apa yang mereka benci haruslah Tuhan Yesus benci. Bapak Inang dan kita semua, adakah di antara kita yang seperti itu? Jangan pernah berada di dalam situasi itu. Tidak semua orang yang kamu benci, yang kita tidak suka, harus menjadi dibenci oleh orang lain. Kalau kamu tidak berteman dengannya, jangan paksakan orang lain juga untuk tidak berteman dengannya. Belum tentu juga kita yang benar. Jangan-jangan kita berada di dalam posisi yang salah. Begitu juga dalam komunitas, begitu juga dalam sebuah organisasi. Jangan coba-coba mempengaruhi orang lain untuk membenci apa yang kau benci. Tidak, itu bukan orang percaya, itu bukan pribadi yang diberkati Kristus dalam kehidupan kita. Lalu apa yang menarik yang bisa kita lihat dalam firman Tuhan ini? Tidak lain adalah ada orang yang gelisah ternyata ketika orang bisa bersahabat.
Ada ternyata orang yang gelisah ketika melihat orang berteman dengan baik. Itu kan aneh sebenarnya. Harusnya kita bersuka cita melihat orang bisa bersahabat. Ketika kita melihat orang berbahagia dengan komunitasnya, kenapa juga kita yang gelisah? Cobalah kalau kita melihat orang lain itu dengan kumpulannya begitu bersuka cita, begitu bergembira. Lalu kenapa kita yang harus seperti kecacing kepanasan? Bukannya harusnya sukacita kita ketika kita melihat ada kumpulan, ada orang-orang yang bersuka cita dalam komunitasnya, dalam persahabatannya. Lalu kenapa kita harus menjadi gelisah? Itu menjadi sebuah pertanyaan dan menjadi refleksi di dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan Yesus sekali lagi mau ajarkan bagi kita, jangan pernah bersungut-sungut untuk sebuah kebahagiaan di dalam sebuah komunitas. Apalagi komunitas itu, persekutuan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Justru harusnya kita gelisah ketika ada orang berteman menjadi pecah, ketika ada sebuah persekutuan menjadi terobrak-abrik, ketika ada sebuah komunitas justru mengalami friksi, keretakan. Itu baru kita sedih, itu baru kita gelisah. Masa akan kita gelisah ketika ada orang bersahabat dengan baik, lalu mereka bersuka cita di dalam Tuhan Yesus Kristus? Saudaraku, benarlah tema kita saat ini menghantar kita. Hendaklah kita selalu bersyukur dan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Lalu apa yang bisa kita lihat dalam kekuatan itu? Itulah yang Tuhan mau terjadi atas setiap kita. Ucapan sorak-sorakmu, ucapan syukurmu tidak lain adalah ketika kita melihat orang bertobat, orang berubah dan kembali kepada Tuhan Yesus. Itu harus dirayakan, itu harus menjadi sukacita untuk setiap orang di tengah-tengah kehidupan kita. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lalu apa yang bisa kita ambil menjadi refleksi buat kita? Hal yang pertama sekali, ingatlah, semua orang berharga di mata Tuhan Yesus dan Dia tidak mau kehilangan seorang pun. Cobalah ingat apa kata Tuhan Yesus di dalam Yohanes itu. Aku menyediakan tempat bagimu di sorga. Kalau sempatlah tempat itu tidak terisi, bagaimana terlukanya lah Tuhan Yesus itu. Begitu menangislah Dia nanti. Tapi saya percaya Anda, kita semua akan menjadi penghuni sorga itu. Sebab semua orang berharga di mata Tuhan Yesus. Lalu apa yang kedua? Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulailah selalu bercermin akan kehidupanmu. Agar tidak terjerumus kepada hanya mencari-cari kesalahan orang lain sekitarmu. Seperti apa yang dilakukan oleh orang Farisi dan ahli Taurat itu. Mereka tidak bercermin dan mereka hanya melihat kesalahan orang lain dan menganggap dirinya lebih baik, lebih pantas, lebih suci dibanding orang lain. Ketika engkau berpikir seperti itu, justru engkaulah yang lebih berdosa dari orang-orang yang kamu anggap lebih berdosa dari dirimu sendiri. Lalu apa yang ketiga? Biarlah sukacitamu, biarlah sorak-sorakmu sama seperti sorak-sorai Tuhan. Ketika si jahat itu kembali meninggalkan dosa-dosanya. God bless you. Tuhan memberkati. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat kami, selalu bersuka cita, bersorak-sorak di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, enyahkanlah virus-virus ini. Amin.